Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PPA akan membahas mengenai soal ujian tengah semester mata kuliah Aljabar Linear Elementer tahun 2019. Untuk nomor 1, tentukan solusi dari sistem persamaan linear berikut. Terdapat 4 persamaan linear. Yang pertama, 2x1 ditambah 6x2 min 5x3 min 2x4 ditambah 4x5 dikurangi 3x6 ditambah 6 sama dengan 0. Persamaan kedua, x1 ditambah 3x2 dikurangi 2x3 ditambah 2x5 sama dengan 0. Untuk persamaan ketiga, 5x3 ditambah 10x4 ditambah 15x6 dikurangi 5 sama dengan 0. Untuk persamaan selanjutnya, 2x1 ditambah 6x2 ditambah 8x4 ditambah 4x5 ditambah 18x6 dikurangi 6 sama dengan 0. Untuk menyelesaikan solusi dari sistem persamaan linear berikut dengan menggunakan OB. Yang pertama, kita ketahui bahwa angka dari variabel persamaan yang pertama yaitu 2, 6, min 5, min 2, 4, min 3, hasilnya jadi min 6. Kenapa min 6? Karena kita pindah 6 dari ruas kiri ke ruas sebelah kanan. Begitupun untuk hasil dari 5 dan 6. Kita pindahkan ke ruas sebelah kanan. Untuk angka variabel persamaan kedua ada 1, 3, min 2, 0, 2, 0, 0. Untuk angka variabel persamaan ketiga ada 0. Kenapa 0? Karena x1 tidak memiliki nilai. Untuk x2 juga tidak memiliki nilai. 5, 10. Untuk x4 juga tidak memiliki nilai. 15, 5. Terus untuk angka variabel persamaan berikutnya ada 2, 6. Ini x3 tidak memiliki nilai. 8, 4, 18, dan 6. Untuk itu kita harus menyederhanakan sesederhana mungkin menggunakan OB. Yang langkah pertama, kita bisa rubah dulu baris yang pertama menjadi baris yang kedua. Dihasilkan 1, 3, min 2, 0, 2, 0, 0. Ini yang tadinya baris kedua menjadi baris pertama. Begitupun untuk 2, 6, min 5, min 2, 4, min 3, min 6. Kita ini sudah dirubah, sudah ditukarkan. Untuk baris pertama kita menjadi baris kedua. Untuk selanjutnya kita menggunakan perhitungan R2 dikurangi 2R1. Dihasilkan R2-nya yang pertama 2 dikurangi 2, R1-nya 1, hasilnya pun menjadi 0. Untuk yang 6 dikurangi 2, R1-nya 3, hasilnya pun menjadi 0. R2-nya kita ubah menjadi min 5, dikurangi 2, R1-nya min 2, menjadi min 1. Selanjutnya R2 kita ubah menjadi min 2, dikurangi 2 kali R1, R1-nya pun 0, berarti otomatis hasilnya pun menjadi min 2. Untuk R2 kita rubah menjadi 4, 4 dikurangi 2, dikali R1-nya kita ubah menjadi 2, hasilnya pun menjadi 0. Untuk selanjutnya R2-nya kita ubah menjadi min 3, dikurangi 2, dikali R1-nya 0, hasilnya menjadi min 3. Untuk selanjutnya min R2-nya kita ubah menjadi min 6, dikurangi 2 kali R1-nya 0, menjadi min 6.
Kita cari lagi mana yang bisa kita sederhanakan, yaitu kita coba untuk si baris keempat dengan R4 dikurangi 2R1. R4 kita lihat R4 kolom pertama 2. 2 kita ubah R4-nya itu 2 dikurangi 2 dikali R1-nya 1. Jadi 0. Begitupun di kolom kedua R4-nya kita ubah menjadi 6 dikurangi 2 dikali R1-nya kita ubah menjadi 3, hasilnya menjadi 0. Untuk kolom ketiga, R4-nya 0 dikurangi 2, R1-nya kita ubah menjadi min 2, hasilnya menjadi 4. Untuk kolom keempat, R4-nya kita ubah menjadi 8, dikurangi 2, R1-nya kita ubah menjadi 0, hasilnya 8. Begitupun untuk seterusnya, untuk kolom kelima, R4-nya kita ubah menjadi 4, dikurangi 2, R1-nya kita ubah menjadi 2, hasilnya pun jadi 0. Untuk kolom ke-6, kita ubah R4-nya menjadi 18, dikurangi 2, R1-nya kita ganti menjadi 0, hasilnya jadi 18. Untuk selanjutnya, kita ubah R4-nya menjadi 6, dikurangi 2, dikali R1, R1-nya berapa? 0, hasilnya pun menjadi 6. Kita belum sederhana, kita akan sederhanakan lagi, kita cari dengan coba baris ke-3. R3 ditambah R2. R3 untuk kolom pertama 0 ditambah 0, hasilnya pun menjadi 0. 0 ditambah 0, hasilnya pun menjadi 0. 1 dikurangi 1, hasilnya pun menjadi 0. 2 dikurangi 2, hasilnya pun menjadi 0. 0 ditambah 0, hasilnya 0. 3 dikurangi 3, hasilnya pun 0. Begitupun untuk R3-nya itu 1, R2-nya min 6. 1 dikurangi min 6, min 5. Dengan kita lihat dari matriks augmented ini, kita dapat simpulkan bahwa SPL tersebut tidak mempunyai solusi karena ini tidak memiliki nilai 0x1 ditambah 0x2 ditambah 0x3 dan ditambah 0x4 ditambah 0x5 sama dengan min 5. Jadi, untuk sistem persamaan linier tersebut, kita tidak memiliki solusinya, tidak mempunyai solusi. Untuk nomor 2, tentukan A sehingga sistem persamaan linier berikut A tidak mempunyai solusi, B tepat satu solusi, C tak hingga solusi. Dengan soal sebagai berikut. Didapat dari soal seperti ini, kita mempunyai 3 persamaan. Yang pertama, kita kali dulu, perkalian matriks seperti biasanya, 4 dikalikan X menjadi 4X, 1 dikalikan Y menjadi Y, ditambah A kuadrat min 14 dikali Z, hasilnya A kuadrat min 14Z, sama dengan yang ini hasilnya untuk persamaan pertama A tambah 2. Jadi persamaan pertama kita ketahui 4X ditambah Y ditambah A kuadrat min 14Z sama dengan A plus 2. Untuk persamaan kedua, kita kalikan lagi 1 dikali X, X, 2 dikali Y, 2Y, min 3 dikali Z, min 3Z, sama dengan 4. Untuk persamaan ketiga, 6 kali X, 6X, min 2 kali Y, min 2Y, 10 kali Z, plus 10Z, sama dengan 4.
Untuk selanjutnya, persamaan 3 kita eliminasi dengan persamaan 2. Persamaan 3 kita sederhanakan dulu, dibagi dengan 2. 6x min 2y ditambah 10z sama dengan 4. Kita bagi 2 terlebih dahulu. Hasilnya menjadi 3x min y ditambah 5z sama dengan 2. Kita eliminasi dengan persamaan 2. Persamaan 2 kita ketahui x ditambah 2y min 3z sama dengan 4. Kita biasa eliminasi seperti kalian sudah pelajari di SMA. Ini kita ketahui 3x tambah x sama dengan 4x min y tambah 2y menjadi y, 5z ditambah min 3z sama dengan 2z, 2 ditambah 4 menjadi 6. Kita mempunyai persamaan keempat. Untuk itu, kita eliminasi persamaan 4 dan persamaan 1. Persamaan 4 kita udah cari tadi, itu 4x ditambah y ditambah 2z sama dengan 6. Persamaan satunya kita udah ketahui 4x ditambah y ditambah a kuadrat min 14z sama dengan a plus 2. Kita eliminasi. Ini 4x dikurangi 4x kita coret, y dikurangi y kita coret, habis hasilnya 2z dikurangi a kuadrat min 14z sama dengan 6 dikurangi a plus 2. 2z min a kuadrat min 14z sama dengan 6 min kali a jadi min a, min kali plus jadi min, jadi hasilnya min 2. Terus selanjutnya kita keluarin 2x min kali a kuadrat jadi min kali a kuadrat z jadi min a kuadrat z, min kali min jadi plus, otomatis jadi plus 14z sama dengan 6 dikurangi min 2 sama dengan 4, sisanya min a, jadi 4 min a. Terus si a-nya kedepanin min a kuadrat z ditambah 2z tambah 14z jadi 16z sama dengan 4 min a. Z-nya kita keluarin. Jadi 16z kali 16 min a kuadrat sama dengan 4 min a. Kita kali menjadi dengan min 1. Otomatis z ini jadi min a-nya jadi min a kuadratnya jadi a kuadrat. Ini plus 16 menjadi min 16. A menjadi plus min 4. Kita faktorisasi. Faktor dari a kuadrat min 16 kita hasilkan a min 4 dan a plus 4 sama dengan a min 4. Di soal ditanyakan tidak mempunyai solusi. Tidak mempunyai solusi itu harus sama dengan 0 dan tidak sama dengan 0. Kita masukkan untuk a plus 4. A plus 4 sama dengan 0, A-nya berarti min 4. Untuk selanjutnya, A min 4 tidak sama dengan 0, A-nya juga tidak sama dengan 4. Untuk tepat satu solusi, kita ketahui bahwa untuk tepat satu solusi, tidak harus tidak sama dengan 0 dan tidak sama dengan 0. Masukkan A plus 4 tidak sama dengan 0, A tidak sama dengan min 4. A min 4 tidak sama dengan 0, A tidak sama dengan 4. Untuk tak hingga solusi, kita harus ingat, untuk tak hingga solusi harus sama dengan 0, harus juga sama dengan 0. A plus 4 sama dengan 0, A sama dengan min 4, A min 4 sama dengan 0, A sama dengan 4. Begitu, ini hasilnya.
untuk nomor 3, hitung matriks dari 1AA kuadrat, 1BB kuadrat, 1C kuadrat ditambah 1AB plus C, 1BC plus A, 1CB plus A. Dengan menggunakan perkalian silang, kita bisa mencari hasilnya. Untuk itu, kita biasa mencarinya dengan si kolom 1 dan kolom 2 kita taruh di sebelah sini. Begitupun untuk kolom 1 dan 2 kita taruh juga di sebelah sini. Kita kali silang 1 dikali B dikali C kuadrat jadi BC kuadrat. A dikali B kuadrat kali 1 ditambah jadi B ditambah AB kuadrat. Untuk itu selanjutnya A kuadrat dikali 1 dikali C hasilnya A kuadrat C. Terus dikurangi, ingat dikurangi A kuadrat dikali B dikali 1 jadi boleh dari sebelah sini dulu, boleh di sebelah sini dulu. Kita sesuaikan A dikali 1 dikali C kuadrat menjadi AC kuadrat ditambah 1 kali B kuadrat dikali C, B kuadrat C ditambah A kuadrat kali B dikali 1, A kuadrat B ditambah. Begitupun untuk perhitungan si matriks ini, 1 kali B dikali B ditambah A, hasilnya B kuadrat ditambah AB, A kali C plus A dikali 1 jadi A kuadrat plus AC ditambah B tambah C dikali 1 dikali C, hasilnya C kuadrat ditambah BC. Ingat dikurangi A dikali 1 dikali B plus A jadi A kuadrat plus AB, 1 dikali C plus A dikali C, AC jadi C kuadrat plus AC ditambah B tambah C dikali B dikali 1 jadi B kuadrat tambah BC. Selanjutnya kita kurangi dulu si hasil yang pertama, si hasil yang ini. Hasilnya menjadi B kuadrat ditambah AB kuadrat ditambah A kuadrat C min kali plus jadi min AC kuadrat min kali B kuadrat C jadi min B kuadrat C, A kuadrat B dikali min jadi min A kuadrat B. Begitupun untuk si hasil yang ini, kita kurangi dulu. Hasilnya jadi B kuadrat ditambah AB ditambah A kuadrat ditambah AC ditambah C kuadrat ditambah BC min A kuadrat min AB min C kuadrat min AC min B kuadrat min BC. Kita bisa tahu ini bisa kita habis karena B kuadrat ini di sini ada min B kuadrat, kita coret. Untuk AB ini kan plus AB, di sini ada min AB, kita coret juga. Di sini ada plus A kuadrat, ini min A kuadrat, kita coret juga. Di sini A positif AC dikurangi AC, kita coret juga. Begitupun untuk C kuadrat, ini dikurangi C kuadrat habis, BC dikurangi BC kan habis. Ini sudah ya, habis semua. Sisa tinggal ini. BC kuadrat ditambah AB kuadrat ditambah A kuadrat C min AC kuadrat min B kuadrat C min A kuadrat B sama dengan 0. Kita keluarin yang si variabelnya kuadrat. Otomatis ini A kuadrat kita keluarin. Jadi A kuadrat kali C min B. Ditambah ini B kuadratnya kita keluarin. B kuadrat kali A min C.
ditambah C kuadrat kita keluarin, jadi C kuadrat B min A. Ini pun ini bentuk sederhana dari persamaan dari hasil si ini. Jadi ini hasilnya. Selanjutnya, untuk nomor 4, tentukan inverse B sama dengan A min 1 dari matriks A 200 810 min 536. Penyelesaian kita biasa dengan cara OB. Yang pertama kan rumusnya B sama dengan A min inverse. B sama dengan A-nya itu 2. Kita kan mau cari A min inverse-nya dari si A. Otomatis kita kalikan dengan si A, kan dari soal kita mau cari tahu A min inverse, otomatis kita kalikan dengan si identitas. Identitas itu tahu kan, identitas matriks 3 kali 3 itu 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Kita kalikan seperti biasa, kita sederhanakan. Yang perhitungan pertama kita coba R1 kali setengah terlebih dahulu, supaya si ini kita bikin 1. Hasilnya 1, 0, 0, 1 dikali setengah kan setengah. Ini pasti otomatis 0. Selanjutnya kita coba dengan si baris kedua kita dengan perhitungan R2 min 8 R1 supaya si 8 ini kita buat menjadi 0. R2-nya berapa? 8 dikurangi 8 dikali R1-nya 1, hasilnya menjadi 0. R2-nya kita ubah menjadi 1 dikurangi 8 dikali 0, hasilnya menjadi 1. Selanjutnya R2-nya kita ubah menjadi 2 dikurangi 8, R1-nya 0, hasilnya menjadi 0. Untuk R2-nya kita ubah menjadi 0, min 8, R1-nya ubah kita menjadi setengah. Setengah dikali min 8, hasilnya min 4. R2-nya kita ubah menjadi 1. 1 dikurangi 8, R1-nya 0, hasilnya menjadi 1. 0, R2-nya kita ubah menjadi 0, min 8, R1-nya 0. Otomatis hasilnya 0. Untuk perhitungan selanjutnya kita coba R3 ditambah 5 R1. R3-nya kita ubah menjadi min 5 ditambah 5. R1-nya berapa? 1. Otomatis hasilnya 0. Kita ubah untuk si kolom kedua. R3-nya 3 ditambah 5, R1-nya berapa? 0, otomatis hasilnya 3. R3-nya kita ubah juga untuk kolom ketiga, 6, ditambah 5 dikali R1-nya 0, hasilnya 6. R3-nya kita ubah juga dengan 0, ditambah 5, R1-nya diubah menjadi setengah, hasilnya jadi 5/2. Begitupun untuk selanjutnya, 0 kita ubah, R3-nya kita ubah menjadi 0, ditambah 5, R1-nya menjadi 0, hasilnya tetap 0. R3-nya juga kita ubah untuk di kolom terakhir menjadi 1, ditambah 5, R1-nya menjadi 0, hasilnya jadi 1. Ini masih belum sederhana. Kita coba sederhanakan lagi dengan R3 dikurangi 3R2. R3-nya kita ubah menjadi 0.
dikurangi 3 R2-nya 0. Hasilnya tetap 0. R3 kita ubah menjadi 3 dikurangi 3 dikali 1. Hasilnya 0. Kita ubah untuk kolom ketiga, kita R3-nya kita ubah menjadi 6 dikurangi 3 dikali R2-nya 0. Hasilnya jadi 6. Terus 5R2 dikurangi 3 dikali min 4. Hasilnya jadi 29/2. R3-nya kita ubah menjadi 0, min 3, R2-nya kita ubah menjadi 1. Hasilnya jadi min 3. Untuk selanjutnya, R3-nya kita ubah menjadi 1, dikurangi 3, R2-nya kita ubah menjadi 0. Hasilnya 1. Ini masih belum sederhana, kita coba bikin si sebelah kiri menjadi identitas matriks 3x3. Ini masih masih bisa kita sederhanakan. Untuk baris ke-3, si 6-nya kita kali dengan 1/6 supaya ini jadi 1. Jadi ini tetap 0 ya. Yang 2 ini tetap 0. 6 dikali 1/6 jadi 1. 29/2 dikali 1/6 hasilnya 29/12. Min 3 dikali 1/6 jadi min 1/6. 1 dikali 1/6 jadi 1/6. Hasilnya ini udah ini ya, ketemu hasilnya. Untuk B terbukti bahwa B sama dengan A min inverse. Hasil dari B itu sendiri yaitu yang ini. Nah, ini ya. Jadi B-nya setengah 0, 0, min 4, 1, 0, 29/12, min 1/6, 1/6. Untuk yang soal B, tunjukkan AB sama dengan I. AB sama dengan I, kita ketahui I itu identitas. Identitas I itu untuk matriks 3x3, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. A-nya kan kita udah tahu tuh di soal. A-nya itu, matriks A-nya itu 2, 0, 0, 8, 1, 0, min 5, 3, 6. B-nya sudah kita ketahui juga tadi. Udah kita cari juga di B-nya. Setengah 0, 0, min 4, 1, 0, 29/12, min 1/6, 1/6 sama dengan I-nya identitas dari matriks identitas dari 3x3 yaitu 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Kita biasa kalikan si matriks A dengan matriks B. Yang pertama, 2 kali setengah. 1, 0 dikali min 4 plus 0, 0 dikali 29/12. Hasilnya 0. Kita lanjutkan dengan kalian tahu kan cara perkalian matriks A dengan matriks B. Kalikan baris dengan kolom. Selanjutnya untuk baris pertama kita kalikan dengan kolom ke-2. 2 kali 0, 0, 0 kali 1, 0, 0 kali min 1/6, 0. Untuk selanjutnya kita kalikan juga baris pertama dengan kolom ke-3. 2 kali 0, 0, 0 kali 0, 0, 0 kali 1/6, 0. Selanjutnya kita dengan si baris ke-2 kali kolom pertama dulu. 8 kali setengah. 8 bagi 2 kan 4. 1 kali min 4, min 4, 0 kali 29/12, 0. Selanjutnya, baris kedua dikali baris kedua dikali kolom ke-2. 8 kali 0, 0, 1 kali 1, 1,
0 kali min 1/6 hasilnya pasti 0. Selanjutnya baris kedua kalikan dengan kolom ketiga. 8 kali 0, 0. 1 kali 0, 0. 0 kali 1/6, 0. Selanjutnya kita kalikan baris ketiga dikalikan dulu kolom pertama. Min 5 kali 1/2 hasilnya min 5/2. 3 dikali min 4 hasilnya 12. 6 kali 2, 9/12 hasilnya 29/2. Selanjutnya kita kalikan baris ketiga dengan kolom kedua. Min 5 kali 0, 0. 3 kali 1, 3. 6 kali min 1/6 hasilnya min 3. Selanjutnya kita kalikan baris ketiga dengan kolom ketiga. Min 5 kali 0, 0. 3 kali 0, 0. 6 kali 1/6 hasilnya kan 6/6, jadi 1. Ini harusnya harusnya plus 1. Ini harusnya plus 1 ya. Terbukti bahwa ini kan 1. Jumlah dari sini hasilnya 1. Ini 1. Ini 0. Ini 0. Ini 0. Ini 1. Ini 0. Ini min 5/2 dikurangi min 12 tambah 29/2 hasilnya 0. 0 ditambah 3 min 3 hasilnya 0. 0 ditambah 0 ditambah 1 ya. Ini tipe harusnya plus 1 jadi 1. Terbukti bahwa perkalian dari A, B sama dengan si matriks identitas itu sendiri. Kalian bisa lihat ini sama kan ya. Jadi hasilnya terbukti. Untuk nomor 5, tentukan yang A. Proyeksi U pada A. Diketahui ya, di soal U-nya itu 304, A-nya itu 233. Penyelesaian, kita ketahui bahwa proyeksi AU itu rumusnya U kali A per norm A kuadrat dikali A. Kita cari dulu U kali A-nya itu berapa. U kali A kita cari dengan U. 3 kali 2, 3 kali 2, 6. Ditambah 0 kali 3, 0. Ditambah 4 kali 3, 12. Terus kita cari dulu norm dari A kuadrat itu berapa. Kalau norm A kuadrat kita tinggal dikuadratin si A-nya. Gak perlu di akar. Soalnya kita kan akarnya habis sama si kuadrat ini ya. Jadi 2 kuadrat 4 ditambah 3 kuadrat 9 ditambah 3 kuadrat 9 dikali A itu sendiri. A-nya 233. Ini 6 tambah 0 tambah 12, 18. 4 tambah 9 tambah 9 dibagi 22. Ini A-nya 233. Ini kita sederhanain menjadi 9 dibagi 2 ya. 18 dibagi 2, 9. 22 dibagi 2, 11. A-nya 233. Kita tinggal kalikan. 9 kali 2 jadi 18/11. 3 kali 9 jadi 27 dibagi 11 jadi 27/11. Begitupun untuk 3 kali 9/11 jadi 27/11. Untuk B ditanyakan komplement ortogonal W2 sama dengan U min proj AU. Rumus untuk mencari WU sama dengan W2 sama dengan U dikurangi proj AU. Kita tahu U-nya itu tadi di soal 3, 0 sama 4 ya. 3, 0, 4. Dikurangi
Kita tadi udah cari si proj AU-nya itu 18/11, 27/11, 27/11. Hasilnya 3 dikurangi 18/11, 15/11, 0 dikurangi 27/11 jadi min 27/11, 4 dikurangi 27/11 jadi 17/11. Untuk yang C, panjang proyeksi AU. Kita tahu rumusnya untuk mencari norm dari proj AU itu, tadi kita ketahui ya, proj AU-nya itu 18/11, 27/11, sama 27/11. Kalau kita mencari panjang proyeksi, kita tinggal akar, terus kita kuadratin. 18/11 kita kuadratin, ditambah 27/11 kita kuadratkan, tambah 27/11 kita kuadratkan. Hasilnya 324/121 tambah 729/121 tambah 729/121. Hasilnya menjadi 1 akar dari 1782/121. Hasilnya menjadi 9/11 akar 22. Untuk soal nomor terakhir ya, nomor 6, tentukan yang A, persamaan garis L melalui P0, di P0-nya kita ketahui 3 min 67 sejajar. Ingat ya, sejajar bidang alfa 5x min 2y tambah z min 5 sama dengan 0. Kan sejajar ya, berarti harus N1 sama dengan N2. Si alfanya berapa? 5x min 2y tambah z min 5 sama dengan 0. Ini kita ketahui dari si alfa ini, N1-nya 5, 5 dari sini ya, min 2, 1. Si z ini kan hasilnya, nilainya 1 ya. Jadi N1-nya itu 5 min 2, 1. Melalui P0, P0-nya kita ketahui yang ini, 3 min 67, kan sejajar. Jadi V L 5x min 2y tambah z ditambah d sama dengan 0. Kita mau cari nilai d terlebih dahulu. Ini kan persamaan umumnya itu, ini ya, persamaan umumnya tuh AX tambah BY tambah CZ min D sama dengan 0. Kita cari D-nya terlebih dahulu. Dengan menggunakan P0 3 min 67, kita bisa cari si D-nya. 5 dikali X-nya kita ubah menjadi 3 min 2, si Y-nya kita ubah menjadi min 6, tambah Z-nya kita ubah menjadi 7, ditambah D. D-nya yang kita cari sama dengan 0. 5 kali 3, 15. Min 2 kali min 6 plus 12, tambah 7, tambah D sama dengan 0. Kita pindahin, ini hasilnya kan menjadi 34. Kita pindahin ke ruas sebelah kanan menjadi min 34. Dengan itu kita bisa tahu untuk persamaan garis L adalah 5x min 2y tambah z min 34 sama dengan 0. Ini persamaan umumnya seperti ini ya. Jadi hasilnya ini. Hasilnya ini. Persamaan garis Y-nya seperti ini. Untuk yang soal B, tentukan persamaan garis L terhadap bidang XY dan bidang XY. Kita misalkan dulu si P-nya itu X, Y, Z. P0-nya kita ketahui ya, tadi di soal 3 min 6, 7. V-nya juga kita ketahui. 5 min 2 sama 1. Si P-nya itu yang ini. 5 min 2, 1. Nah, ini itu V. Maka
kita menggunakan rumus persamaan garis L terhadap bidang. Rumusnya P0P sama dengan TV. Kan P0 kita misalin jadi X, Y, Z. Jadi P0 kali V berarti X dikurangi 3. 3 dari sini, dari P0 kan. Y, ini min 6 dikali min jadi plus 6. Ini Z, ya kan P0 kali P, ingat. Z dikurangi 7 sama dengan T, V-nya kita ketahui 5 min 2 sama 1. Setelah itu ini tetap ya X min 3, Y plus 6, Z min 7. Ini kita kalikan jadi 5T, ini min 2T, 1 kali T jadi T. Nah kita cari tuh si X sama Y, si X, Y, Z-nya berapa. Kita hasilkan si persamaan X-nya itu 5T tambah 3. 5T tambah 3 ini dapat dari mana? Ini X min 3 sama dengan 5T. Si X-nya kan dibikin sama dengan. Jadi X sama dengan 5T. Ini pindah ruas jadi plus 3. Untuk Y-nya juga seperti itu ya. Y kita buat si persamaan Y-nya. Y sama dengan, ini kan Y plus 6 min 2T. Y sama dengan min 2T, ini kita pindah ruas, jadi min 6. Si Z-nya juga seperti itu. Berarti ini kan Z min 7. Jadi T, si min 7 kita pindah, jadi plus 7. Kita udah tahu nih, si persamaan X, Y, Z-nya. Nah kan kita di soal pengen tahu titik potong terhadap bidang X, Y itu sama titik potong terhadap bidang X-nya itu Z sama dengan 0 ya. Z sama dengan 0 karena kita pengen si titik potong terhadap bidang si X-nya. Jadi Z-nya harus sama dengan 0. Z. Kita cari ubah si Z-nya itu menjadi 0. Kan Z sama dengan T plus 7. Z-nya kita ubah menjadi 0. Jadi T plus 7. T-nya kita ketahui jadi min 7. Kita masukin si T-nya ini ke si persamaan X. Kan ada variabel T di sini. Kita ubah menjadi min 7. X sama dengan 5T. T-nya jadi min 7. Ditambah 3. X-nya itu kita tahu. Hasilnya min 32. Begitupun untuk si Y. Di si persamaan Y ada variabel T-nya. Kita ubah menjadi min 7. Min 2 kali min 7 dikurangi 6, hasilnya Y-nya 8. Nah, untuk titik potong terhadap bidang X, Y dengan Z sama dengan 0, hasilnya min 32, si X-nya 8, si Y-nya ini 0 ya. 0-nya itu si Z-nya. Begitupun untuk titik potong terhadap bidang X, Z dengan Y-nya itu sama dengan 0. Kita tinggal rubah saja persamaan, kita bisa rubah saja si Y-nya itu sama dengan 0. Y sama dengan min 2T min 6, kita ubah Y-nya menjadi 0. Min 2T min 6, kita hasilkan T-nya itu jadi min 3. Nah, di persamaan X kita biasa ada variabel T. Kita ubah variabel T-nya itu menjadi min 3. Jadi X sama dengan 5 kali min 3 tambah 3, X-nya itu min 12. Si Z-nya juga kita ubah. Z sama dengan T plus Z. Jadi T-nya kita ubah min 3 tambah, Z sama dengan T plus 7. Kita ubah T-nya itu menjadi min 3. Jadi min 3 tambah 7 hasilnya 4. Ini hasilnya. Ini titik potong terhadap bidang X, Z dengan Y sama dengan 0. Hasilnya min 12, si X-nya 0, si Y-nya 4, si Z-nya. Sekian, maaf apabila masih banyak kekurangan. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.